Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayadi Saputra, teknik dari kelas Teknik Industri Asore. Hari ini saya mau mempresentasikan PPT soal Body of Knowledge dari tugas Final Project BOK 3 individu. Baik, mari kita mulai. Yang pertama ada Fasilitas Engineering and Management. Latar belakang UMKM Bantal Guling dan Kasur merupakan usaha manufaktur sederhana dengan proses produksi berulang. Fasilitas produksi berperan penting dalam kelancaran aliran material, efisiensi tenaga kerja, serta kualitas produk. Pengelolaan fasilitas yang kurang optimal dapat menyebabkan pemborosan ruang, energi, dan waktu produksi. Fasilitas engineering and management diperlukan untuk memastikan fasilitas mendukung produktivitas dan keselamatan kerja. Tujuan pengamatan mengidentifikasikan kondisi fasilitas produksi UMKM Bantal dan Kasur, menganalisa tata letak, penggunaan peralatan dan utilitas pendukung, mengevaluasi sistem pengelolaan fasilitas dari sisi efisiensi dan keselamatan, memberikan rekomendasi perbaikan fasilitas secara fasilitas produksi utama, area penerimaan bahan baku, kain, dakron, busa dan kapuk, area pemotongan bahan, area penjahitan, area pengisian atau isi bantal dan kasur, area finishing, dan area penyimpanan barang jadi. Nah, di sini ada tata letak fasilitas atau layout. Menggunakan proses layout berdasarkan jenis proses, mesin, dan meja kerja dikelompokkan sesuai fungsi. Aliran material masih berpotensi bolak-balik, beberapa area kerja belum memiliki batas area yang jelas, dan ada temuan jarak antar stasiun kerja cukup jauh, potensi bottleneck pada area pengisian dan penjahit. Nah, ini ada contoh gambar peralatan dan mesin jahit industri, mesin potong spon manual, timbangan isi bantal, kompresor udara sederhana, meja kerja manual. Kondisi mayoritas mesin masih layak dipakai. Perawatan dilakukan jika terjadi kerusakan, corrective maintenance. Belum ada jadwal perawatan rutin tertulis. Manajemen utilitas sumber listrik dari PLN. Untuk penerangan menggunakan lampu LED dan neon. Ventilasi, jendela dan kipas angin. Air digunakan terbatas. Kebersihan dan sanitasi. Permasalahan penerangan kurang merata di area penjahitan tersebut. Sirkulasi udara juga kurang optimal saat jam produksi padat. Lalu ada manajemen ruang dan penyimpanan. Bahan baku disimpan di gudang sederhana. Barang jadi ditumpuk di sudut area produksi, belum menerapkan sistem vertikal secara optimal. Lalu untuk dampaknya ada ruang kerja menjadi sempit, resiko kerusakan produk dan kecelakaan kerja meningkat. Kesimpulan, fasilitas engineering and management sangat berpengaruh terhadap kinerja bantal dan kasur. Pengamatan menunjukkan masih terdapat ketidakefisien fasilitas. Dengan perbaikan terhadap biaya dan terjangkau, UMKM dapat meningkatkan daya saingan kualitas produk. Lalu selanjutnya ada di BOK, pengamatan ergonomi dan human factor. Latar belakang proses produksi masih didominasi pekerjaan manual semua. Aktivitas berulang berpotensi menimbulkan kelelahan. Ergonomi penting untuk keselamatan dan produktivitas. Konsep ergonomi dan human factor. Ergonomi menyesuaikan pekerjaan dengan manusia. Human factor yaitu ada interaksi manusia, mesin.
dan tujuan aman, nyaman, dan produktif. Postur kerja menjahit dengan posisi duduk lama, pengisian dengan posisi membungkuk, pengangkatan kasur tanpa alat bantu. Lalu ada di stasiun kerja meja tidak sesuai antropometri, kursi tanpa sandaran, mesin tidak adjustable. Lalu di lingkungan kerja pencahayaannya juga terbilang kurang, lalu suhu termasuk panas, banyak debu, kapuk, dan busa bertebaran di lingkungan kerja. Tujuan pengamatan mengidentifikasikan kondisi kerja ekonomis, menganalisis interaksi manusia dan sistem kerja, memberikan rekomendasi perbaikan. Gambaran umum UMKM skala usaha menengah, jumlah kerja kurang lebih 20 orang, jam kerja normal 8 jam per hari, produksi manual dan semi manual, beban kerja fisik, pengangkatan beban 15-20 kilo, frekuensi tinggi, resiko cedera otot, demand factor, kelelahan meningkat, istirahat belum terjadwal baik, kesadaran ergonomi rendah, analisis ergonomi, postur kerja tidak ergonomis, beban fisik tinggi, lingkungan kerja kurang nyaman. Rekomendasi perbaikan, kursi dan meja ergonomis, alat bantu angkat, edukasi postur kerja, dan manfaat penerapan ergonomi di UMKM tersebut. Mengurangi cedera kerja, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kenyamanan. Kesimpulan, ergonomi penting bagi UMKM. Resiko ergonomi masih tinggi. Perbaikan bisa dilakukan bertahap. Dan yang terakhir ada dari BOK, Operation Engineering and Management. Latar belakang UMKM Bantuan Kasur menjalankan proses produksi berulang. Operasi produksi masih banyak dilakukan secara manual. Lalu manajemen operasi berperan dalam efisiensi dan produktivitas. Tujuan pengamatan mengamati sistem operasi produksi, menganalisis aliran proses dan kapasitas, memberikan rekomendasi perbaikan operasi. Gambaran umum UMKM sama dengan yang tadi, skala usaha menengah, jumlah tenaga kerja kurang lebih dari 20 orang, sistem produksi make to stock, produk, bantal, guling, dan kasur. Konsep Operation Engineering and Management, yaitu ada pengelolaan proses produksi, penggunaan sumber daya secara optimal, lalu alur proses produksi, penerimaan bahan baku, pemotongan, penjahitan, pengisian, finishing, dan pengemasan, lalu dimasukkan ke tempat penyimpanan. Pengaturan aliran produksi, aliran material belum satu arah, terjadi penumpukan di stasiun tertentu. Waktu tunggu cukup tinggi. Kapasitas produksi berdasarkan perkiraan permintaan. Kapasitas tergantung tenaga kerja, jam lembur saat permintaan meningkat. Pengendalian persediaan, bahan baku dibeli dalam jumlah besar, sistem pencatatan sederhana, resiko, kelebihan, dan kekurangan stok. Penjadwalan produksi, jadwal belum tertulis formal berdasarkan pengalaman pemilik, prioritas pada pesanan besar. Pengendalian kualitas, pemeriksaan visual, rework jika ditemukan cacat, belum ada standar kualitas tertulis. Lalu ada analisis masalah operasi, bottleneck di penjahitan dan pengisian, lead time relatif lama, produktivitas belum optimal, rekomendasi perbaikan, standarisasi alur proses, penjadwalan produksi sederhana, pengendalian persediaan berbasis kebutuhan. Lalu ada yang terakhir, kesimpulan operasional engineering penting bagi UMKM.
sistem operasi masih sederhana, perbaikan juga masih bertahap meningkatkan efisiensi